Di setiap langkahmu bawa harapan, pendidik cinta penuh pengorbanan. Engkaulah pelita terang dalam kegelapan, memimpin generasi tanpa pamrih tulus ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Mohon maaf saat ini saya meminta waktu Ibu sebentar untuk melaksanakan tugas dari CGP kali ini tentang pengambilan keputusan. Ibu, apakah sedang repot atau? Alhamdulillah ada jam kosong nih. Iya, Bisa, ayo. Ya, terima kasih Ibu. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang nanti bisa Ibu jawab dengan sesuai dengan kondisi yang sekolah yang Ibu pilih seperti itu. Insya Allah saya coba jawab untuk setiap pertanyaan yang Bu Laras berikan Terima kasih, semampu Ibu. saya. Langsung saja ya Bu ya. Oke. Jadi pertanyaannya nanti adalah seputar tentang pengambilan keputusan dan dilema etika yang mungkin bisa terjadi selama saat Ibu memimpin dalam dunia pendidikan. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu selama ini saat Ibu menjadi pimpinan di dalam dunia pendidikan, bagaimana ataukah ada satu kasus yang di sana terdapat dilema etika yang Ibu temui? Untuk sekolah SDN Jagakarsa 02, kalau kita ya sekolah negeri ya, bukan hanya ada, mungkin agak banyak ya. Jadi setiap kelas itu ada kasus, contohnya anak sudah kelas 4 belum sama sekali belum lancar membaca, atau mungkin malah sudah kelas 5 belum bisa berhitung, kalistung belum bisa sama sekali, dan menulis mungkin di kelas 3 ada beberapa anak yang belum bisa menulis dengan baik. Jadi kan semua termasuk dilema etika yang harus dihadapi oleh para guru, dan itu bukan hanya satu anak atau dua anak, mungkin setiap kelas itu bisa ada 2 anak, 3 anak. Dan itu dilemanya apakah harus naik kelas atau tidak, seperti itu ya Bu ya. Baik. Jadi dari kasus tersebut bagaimana Ibu dapat mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang tadi seperti disampaikan, yang ternyata anak tersebut secara pengetahuan seharusnya belum tuntas namun terpaksa untuk harus naik kelas seperti itu. Anak-anak ini kan kadang-kadang sudah cukup umur ya, Ya. sudah cukup umur, sudah usia misalnya katakanlah udah 9-10 tahun. Bahkan ada juga yang sudah kelas 6 belum bisa sama sekali bisa baca nulis. Nah sekarang untuk kelas yang di bawah dulu ya, kalau kelas 6 kan mau lulus ya, untuk kelas 4 misalnya dia belum bisa membaca dengan lancar. Itu kalau tidak salah 2 tahun yang lalu, parah banget. Sekarang ini juga ada lagi. Nah itu dilemanya, kalau kita itu pasti ketika mau naik kelas, apakah anak ini mau dinaikkan atau tidak? Karena pasti ada problemnya kalau anaknya biasanya sudah berumur, sementara dia harus naik mengikuti aturan, karena ada peraturan di kelas 6 itu nanti syarat untuk maksimal ikut ujian usia berapa kan ada. Nah itu otomatis itu menjadi problem kita untuk dipecahkan oleh kepala sekolah, terutama saya, dan pasti saya akan membuatkan beberapa guru atau semua dewan guru dalam rapat, minta pendapat para guru semuanya, jadi nanti jalan yang terbaik seperti apa. Terima kasih Bu. Kemudian adakah langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan dalam pengambilan sebuah keputusan seperti kasus tersebut? Ya, biasanya kita akan mengidentifikasi setiap anak, misalnya anak ini usianya udah berapa tahun. Ya. Terus lihat latar belakang orang tuanya. Kalau dia misalnya tidak dinaikkan, apa akibatnya, kalau naik juga seperti apa, karena jangan sampai nanti juga menjadi beban guru kelas di kelas berikutnya. Nah langkah-langkah itu diantaranya kita pasti
akan mengumpulkan semua guru. Karena setiap kelas itu sampai semuanya ada, jadi kita pasti akan minta pendapat satu persatu dari semua dewan guru. Karena ini adalah problem kita bersama. Baik, jadi langkah atau prosedurnya salah satunya melibatkan semua dewan guru Iya. ya Bu ya, dan dimusyawarahkan secara Betul, bersama-sama. iya. Baik, kemudian hal-hal apa saja Ibu yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang pernah dialami? Yang dianggap efektif ya. Ternyata kalau kita memang itu sebenarnya bukan masalah ringan. Misalnya kita harus benar-benar bijak mengambil keputusan ini. Katakanlah kita punya anak yang sama sekali udah kelas umur 10 tahun atau 11 tahun tapi belum sama sekali bisa kalistung. Tapi bisa membaca sedikit atau bisa menulis, bisa kalistung tapi belum bisa membaca. Itu kan hambatan juga. Iya. Nah, yang kita anggap efektif itu kalau kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, keputusan yang tepat itu tentunya mempertimbangkan dampaknya keputusan ini kepada si anak, kepada gurunya juga. Artinya kita minta jangan sampai keputusan ini merugikan anak, jangan sampai juga merugikan gurunya juga. Misalnya gurunya bertambah bebannya karena makin banyak murid yang belum bisa membaca, sementara anak-anak yang belum bisa ini kan sebenarnya kalau layaknya tidak naik karena tidak sesuai, tidak standar KKM kelas, ya memang harusnya tinggal kelas, tapi karena faktor usia jadi kadang-kadang menjadi bahan pertimbangan kita untuk tetap menaikkan anak. Baik. Itu. Jadi tadi yang dianggap efektif salah satunya ketika keputusan itu tetap berpihak pada siswa dan juga tidak merugikan siswa, tidak merugikan orang tua, tidak merugikan guru. Ya, diambil risiko yang paling minimal Kecil ya. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya apa saja Ibu yang bisa jadi sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika yang Ibu temui saat menjadi pemimpin? Hal apa saja yang menjadi tantangan? Betul. Tantangannya sebenarnya kan banyak ya. Karena kadang-kadang kalau kita rapat khusus tentang anak-anak yang istimewa ini kan nggak bisa cepat. Kadang-kadang tantangannya berbeda-beda. Setiap guru ada pertimbangan tinggal, Betul. lebih baik ditinggal atau lebih baik naik, karena ya tetapi kembali kepada faktor si anak, melihat usia anak, melihat latar belakang anak. Mungkin kalaupun dia ditinggal misalnya tidak naik kelas, toh juga tidak akan menambah menjadi lebih pintar dengan cara mengulang, karena mungkin di rumahnya juga tidak mendukung suasananya untuk belajar, atau ada faktor-faktor bawaan lainnya, mungkin IQ-nya yang kurang tinggi atau IQ-nya rendah di bawah rata-rata, jadi mau ditolong seperti apapun tidak dibuat naik berkali-kali pun tidak akan berpengaruh. Maka lebih baik kadang-kadang kita mengambil pilihan yang paling sulit, yaitu tetap menaikkan gitu ya. Baik, jadi tantangannya salah satunya adalah banyak hal yang perlu harus betul. dipertimbangkan. Dipertimbangkan. Seperti itu ya. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya, apakah ketika Ibu memutuskan sebuah keputusan atau mengambil keputusan tersebut biasanya ada waktu-waktu tertentu dijadwalkan, ataukah seketika itu juga begitu? Jadi sebenarnya bisa dijadwalkan, bisa tidak. Dijadwalkannya contohnya ketika kita mau rapat kenaikan kelas, kan itu berarti terjadwal. Semua guru kan diminta untuk mengeluarkan unek-uneknya, untuk mengeluarkan permasalahan di kelasnya, itu kan terjadwal. Tapi ketika belum waktunya kenaikan kelas, kemudian ada permasalahan, ya seketika itu kita tangani. Misalnya baru berjalan KBM sekitar berapa bulan di kelas itu, terus kemudian menemui kendala, maka guru harus berdiskusi kan dengan kepala sekolah dan teman-teman di rapat bulanan ataupun di forum-forum yang kita berkumpul bersama. Jadi tidak menunggu dijadwalkan gitu, jadi boleh seketika tergantung situasinya. Baik, Ya. jadi sesuai situasi Ya, dan betul. kondisinya Bu ya.
Baik, selanjutnya Ibu, adakah orang-orang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu ketika dalam pengambilan keputusan? Ya, kalau saya kan mengambil keputusan bukan keputusan saya pribadi, tapi keputusan bersama. Jadi nanti ketika pengambilan keputusan itu merupakan keputusan bersama, yaitu antara pas sekolah, wakil, guru, para dewan guru. Jadi nanti apapun yang terjadi menjadi resikonya adalah ditanggung bersama. Jadi tidak ada keluhan apalagi tentang anak ini, karena kita menemukan anak-anak bermasalah ini hampir setiap tahun di setiap kelas selalu ada, dan itu menjadi keputusan bersama. Berarti Ibu tetap melibatkan banyak Betul, pihak tetap ya? melibatkan, kalau perlu kita panggil juga orang tuanya dari anak tersebut. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan itu, adakah pembelajaran yang dapat dipetik khususnya agar saya juga dapat mengambil pelajaran dari sebuah pengambilan keputusan dalam kepemimpinan di sekolah seperti itu? Ya. Sebenarnya apapun kejadiannya ya, misalnya dari tadi kan sebenarnya pengambilan keputusan itu semua mengandung resiko ya. Iya, betul. Jadi apapun ketika mengajar berarti siap menanggung resiko apapun yang ada di kelas. Namanya jadi mengambil setiap berani mengambil keputusan dengan segala risikonya. Oh, iya. Dan memang pilihan itu kan semua berisiko, mau yang baik atau tidak baik apapun. Jadi kita harus tetap berani mengambil keputusan, asalkan itu merupakan kebijakan yang dirasa paling baik atau paling tepat jalan penyelesaiannya atau jalan keluarnya. Ya kita harus mantap melangkah. Jadi mengambil apa itu tadi, dari setiap permasalahan itu kita mengambil jalan keluar yang merupakan kita rasa itulah yang terbaik gitu. Jadi tidak usah ragu-ragu, sepanjang itu merupakan keputusan bersama di sekolah. Ya. Alhamdulillah, baik Bu, terima kasih. Saya banyak belajar dari sesi wawancara Sama-sama. ini. Terima kasih atas segala jawaban dari Ibu. Tentu saja nanti akan saya contoh kepemimpinan Ibu agar dapat saya aplikasikan dalam kepemimpinan pembelajaran di sekolah. Harus. Ya. Saya doakan semoga nanti saya menjadi pas sekolah. Terima kasih Ibu ya. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di setiap langkahmu bawa harapan, pendidik cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Vika. Selamat siang Bu Laras. Iya, sehat Bu Vika? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Vika, terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk saya repotkan ya Bu Vika ya. Oh, enggak kok. Jadi saya di sini dalam rangka untuk memenuhi tugas CGP. Kebetulan saya di angkatan 11 dan sekarang sedang mempelajari modul 3.1. Oke, tentang Ya Bu Vika, saya sedang belajar mengenai pengambilan keputusan. oke. Nah, tugas saya itu harus melakukan wawancara dengan beberapa pimpinan di sekolah, dan di sini Bu Vika sebagai kepala sekolah di TKN Jagakarsa 02 ya Bu Vika. Iya, betul. Baik, terima kasih Bu Vika. Ada beberapa pertanyaan yang nanti saya ajukan. Apa Bu Vika berkenan? Iya, insya Allah berkenan. Langsung saja Bu Vika ya. Boleh, silakan. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama Bu Vika, selama Bu Vika memimpin di TKN sekolah Bu Vika, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah itu sebuah rujukan moral? Oke, terima kasih ya Bu Laras. Pertanyaan nomor 1 mengenai identifikasi. Sebenarnya sih alhamdulillah saya memimpin sekolah ini terbilang baru ya. Tapi insya Allah dalam mengidentifikasi baik itu masalah di dilema etika atau rujukan moral, saya akan memilah-milih terlebih dahulu. Ini termasuk apa nih? Apa misalnya rujukan moral tadi
di dalam situasi sekolah ya. Jadi oh ini berhubungan dengan dilema etika atau rujukan moral, itu bisa kita pilih-pilih seperti itu. Jadi tentu saja saya tetap mempelajari itu gitu. Jadi jangan sampai salah mengambil keputusan apakah ini terbilang dilema etika atau rujukan moral tadi, seperti itu. Terima kasih Bu Vika atas penjelasannya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu, selama memimpin di sekolah ini, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau adakah yang benar dan lawan salah, yang termasuk dilema etika seperti itu. Jadi pertanyaan tadi bagaimana saya mengambil keputusan tadi ya di sekolah, kasus-kasusnya sama dengan mengandung nilai-nilai apa gitu ya. Jadi kalau di sekolah itu mengambil keputusannya tentu saja saya perlu juga untuk bertanya dengan mungkin orang yang lebih mengetahui ya, atau juga bisa saya ambil keputusan itu langsung dengan cara biasanya pengalaman seperti itu. Dibilang mendesak atau tidak, harus keputusan itu langsung atau tidak. Nah, tadi setelah mengidentifikasi, saya juga harus tahu, oh ini permasalahannya dibutuhkan harus segera untuk dituntaskan atau tidak, seperti itu. Maka ketika dihadapi dengan kondisi benar-benar atau benar bertentangan dengan salah, itu dipastikan harus tepat penyelesaiannya, seperti itu. Terima kasih Bu Vika. Selanjutnya, apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu terapkan dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan? Oke, yang pertama langkah-langkahnya tentunya pasti ada berupa laporan ya. Kita kumpulkan dulu laporannya. Nah, baru saya tekankan ini permasalahannya berat atau sedang, seperti itu. Jadi setelah berdasarkan laporan atau melihat sendiri itu langsung di tempat. Nah, itu kemudian saya di rating lah ya bahasanya. Oh ini berat nih masalahnya, berarti saya harus tuntaskan segera. Kemudian kalau memang beratnya, saya harus komunikasikan lagi dengan orang atau lingkungan saya di sekitar. Saya diminta bantuan dengan teman-teman di sini, itu juga sama, itu termasuk prosedurnya atau langkah-langkahnya. Kemudian baru kita tuntaskan, duduk bareng. Semuanya itu pasti harus ada keputusannya yang kita lihat. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu tidak baik untuk orang lain gitu. Terkadang kan ya kita ngambil keputusan belum tentu benar gitu kan ya, tapi benar belum tentu baik. Nah, harapannya adalah benar udah pasti baik gitu. Jadi itu sih. Saya sangat setuju dan salut ya dengan prosedur yang sudah Bu Vika jalankan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang menurut situasi kondisinya itu sebuah dilema etika? Oh, seperti itu. Jadi hal-hal apa saja tadi sebenarnya sih kita lebih ke yang bisa bertanya orang lain ya, seperti itu. Orang lain yang kita percaya, seperti itu pastinya. Dalam bidang Jadi kadang bingung gitu kan ya, oh benar nggak sih gitu. Pasti ada, kita pun juga dilema etika juga gitu kan, untuk mengambil keputusan. Khawatirnya gitu kan ada orang yang tidak terima. Tapi kembali lagi, namanya pemimpin kita harus tegas. Insya Allah itu yang terbaik ya, pasti kita lakukan itu yang baik juga, seperti itu. Baik, kemudian apa saja yang selama ini merupakan tantangan gitu dalam selama memimpin di sekolah ketika harus memutuskan kasus-kasus berkaitan dengan dilema etika? Jadi tantangannya pastinya sebenarnya baik dari dalam maupun luar tuh pasti ada ya. Tapi ya selama ini mungkin dari dalam itu minta supaya saya harus
tegas seperti itu. Tantangannya bagaimana jangan sampai ibu ini, saya pribadi maksudnya jangan sampai salah nih mengambil langkah gitu. Itu dari dalam itu pasti minta kebijakan yang saya lakukan itu terbaik buat berbagai pihak seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi salah satu tantangannya tadi adalah harus berkomunikasi Yes, dan betul. ketegasan gitu. Ketegasan, komunikasi, kita harus bisa berkolaborasi gitu. Jadi ambil hati orang itu kan nggak salah juga ya. Jadi tetap ya namanya bawahan. Kalau saya bisa bilang memang kalau di pekerjaan itu pasti ada atasan dan bawahan. Tapi tidak salah juga ketika bawahan yang dibilang untuk misalnya dia berkomunikasi itu kita sambut gitu. Betul. Kita ambil juga suaranya untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan tersebut. Seperti itu. Sangat setuju Bu Vika. Selanjutnya, apakah ketika dalam mengambil sebuah keputusan dari satu kasus gitu Bu Vika, itu ada jadwal tertentu atau saat itu juga bisa mungkin diselesaikan? Oke. Kalau untuk jadwal mungkin tergantung permasalahannya ya. Tidak mungkin juga kalau misalnya masalah itu berat atau harus ditindak langsung ya pasti harus ditindak langsung. Tapi kalau yang terjadwal ya pasti ini bisa nih, kita ada kepentingannya bisa nanti ditunda boleh gitu. Tapi kalau untuk jadwal khusus mungkin ada hal-hal tertentu yang memang ada jadwalnya. Tapi kalau masalah ini harus gerak di ini harus diselesaikan juga saat itu juga seperti itu. Sesuai situasi. Betul, sesuai situasi dan kondisi. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, adakah orang-orang yang membantu atau faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Pastinya ada, nggak mungkin kita nggak bohong, kita harus bisa berdiri sendiri itu nggak mungkin, karena kan kita juga terlahir sebagai makhluk sosial ya. Betul. Tentunya ada sosok yang memang saya jadikan panutan, memang tempat curhat, bagaimana panutan saya berpengalaman lebih baik daripada saya, kemudian ya tentunya keluarga itu menjadi salah satu ini saya juga ya, support, motivasi segala macam. Bagaimana saya mengambil langkah yang baik untuk ketika memimpin di satuan pendidikan seperti itu. Ya, terima kasih. Pertanyaan terakhir nih Bu. Sudah terakhir ya? Iya, nggak berasa ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dan terutama khususnya bagi saya agar bisa mencontoh begitu dari pengalaman Anda mengambil sebuah keputusan? Oke, kalau saya sih boleh memberikan masukan ataupun saran ya, atau pembelajaran lah ya seperti itu untuk Bu Laras sendiri ini. Mungkin saya pun juga masih harus banyak belajar ya. Ketika kita menjadi pemimpin, pembelajaran itu yang diperlukan adalah saling komunikasi, kemudian harus bekerja sama, kemudian berkolaborasi, mampu adaptif dengan lingkungan, karena kan kita situasinya kadang emosional. Betul. Terus kemudian ketemu sama orang-orang yang kita nggak kenal, kita harus bisa menyapa padahal kita lagi nggak enak banget gitu hati. Nah, di situ kita harus banyak belajar tentang adaptif tersebut gitu. Jadi tetap harus saling komunikasi dan kolaborasi itu penting sekali. Seperti itu. Bu Laras. Bu Vika, terima kasih. Sama-sama. Pembelajarannya sangat menarik ya, bahwa kita harus bisa berkolaborasi, harus bisa memperbaiki komunikasi dan bekerja sama dengan lingkungan terdekat kita gitu. Baik Vika, itu saja. Semoga saya dapat menerapkan apa yang tadi Bu Vika sampaikan. Saya bisa mengambil banyak pelajaran yang tadi selama dalam sesi wawancara ini ya Ibu ya. Insya Allah. Ya, terima kasih atas kerjasama dan bantuannya. Ya. Sekian Bu Vika, saya pamit. Iya, terima kasih sama juga. Sampai jumpa kembali Bu Vika ya. Iya. Terima kasih Bu Vika. Sama-sama. Di setiap langkahmu bawa harapan, pendidik cinta. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tuti. Alhamdulillah, Bu Tuti sebagai Kepala Sekolah SDN Jagakarsa 11, maksud saya kedatangan ke sini sebagai memenuhi tugas CGP di angkatan 11 ini untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah terkait pengambilan keputusan. Boleh Bu Tuti ya? Boleh, silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan tentu saja merepotkan, tapi saya juga berharap bisa belajar banyak dan yakin bisa mengambil banyak ilmu dari Bu Tuti. Jadi Bu Tuti, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang nanti bisa Bu Tuti jawab sesuai dengan kondisi yang Ibu Tuti pimpin, terutama di sekolah ini, seperti itu. Langsung saja ya Bu Tuti ya. Silakan. Jadi yang pertama pertanyaan itu adalah jadi selama ini tentu saja Bu Tuti memimpin di sekolah, bagaimana Bu Tuti dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Caranya tuh gimana nih Bu? Bisa contoh Mengidentifikasi kasusnya. kasusnya. Iya. Oke. Kalau kasus seperti mungkin ini kali ya, terus mungkin tentang guru ya yang suka izin, Iya. yang suka ya pulang, pokoknya ada apa, ampun izin, Iya. banyak izinnya lah ya seperti Iya. itu. Ya itu seperti itu dikasih, mungkin banyak yang suka ada yang iri atau gimana seperti itu sih. Dan jadi apa ya, itu dilema atau bukan. Jadi kalau sering dikasih, takutnya apa ya, Kinerjanya ya kinerjanya berpengaruh. seperti itu. Itu salah satu yang dihadapi ya Bu. Betul. Terima kasih. Kemudian selama ini bagaimana Bu Tuti dapat menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti itu. Misalnya kalau yang sama-sama benar, mungkin izinnya tadi juga karena memang anaknya sakit, atau tapi itu terulang terus gitu Bu Tuti ya. Ada kejadian seperti itu Bu Tuti ya? Sering seperti itu. Itu bagaimana Bu Tuti bisa menengahi atau mengambil keputusannya itu bagaimana? Nah, gitu. Yang pasti kalau memang seperti itu ya langsung dikasih ya Bu Laras ya. Tapi kalau ya pokoknya kita lihat dulu nih urgent atau tidak, seperti itu. Kalau memang urgent ya langsung diberikan, tapi kalau memang tidak terlalu urgent ya kadang-kadang, tapi selama ini seringnya sih selalu diberikan izin. Seperti itu. Berarti karena lihat situasi dan kondisi. Betul. Terima kasih. Halo? Nggak apa-apa, aku lagi ada kegiatan. Tak ada apa lagi? Iya, aku sih. Saya cek lagi takut mati. Apa ya? Mati. Enggak. Ya. Dulu Pak Ari juga begini nggak Bu Tuti? Iya sama. Sama. Banget ya. Baik Bu Tuti, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Gitu ya. Ya pasti yang pertama itu dulu ya, identifikasi dulu kali ya. Apa ini masalahnya, maksudnya urgent atau enggak, apakah bisa langsung diputuskan atau tidak, dilihat dari masalahnya, seperti itu Bu Laras. Jadi tetap melihat secara personil dan kasusnya. Betul. Baik. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang contohnya seperti tadi yang dilema etika tersebut. Gitu ya. Caranya Ya, yang efektif ya, cara efektif. cara efektifnya. Kalau saya pasti itu dulu ya, dipelajari dulu, dipikirin dulu sebelum mau mengambil keputusan ya pasti dipikirin dulu nih banyakan banyakan baiknya atau tidaknya seperti itu. Untungnya buat sekolah juga, sama kebaikan buat yang itu juga gitu. Jadi kita kalau bisa namanya win-win solution ya, sama-sama enak lah seperti itu. Dan nyaman ya. Nah, betul. Kemudian apa saja yang merupakan selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada misal ya konflik kepentingan seperti tadi yang sama-sama benar tapi tetap harus memutuskan seperti itu. Apa tantangannya Bu Tuti sebagai pemimpin? Ya tantangannya pasti kalau sendirian kan agak susah ya untuk memutuskan langsung gitu ya. Nah itu saya biasanya diskusi dengan wakil atau dengan guru senior seperti itu, musyawarah gimana caranya seperti itu. Berarti kalau tantangannya itu tetap susah, tapi ketika didiskusikan jadi agar bisa menemukan solusi ya Bu Tuti. Terima kasih Bu Tuti. Selanjutnya apakah ketika Bu Tuti itu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, sedang menghadapi kasus tersebut, itu langsung diselesaikan di tempat tersebut atau ditunda dulu dengan membuat sebuah jadwal waktu tertentu, atau bagaimana prosedurnya? Pasti kalau memang yang mudah yang bisa langsung diputuskan hari itu atau pada saat itu ya langsung. Kalau misalnya ada berat atau apa, nah itu perlu didiskusikan, diberikan waktu untuk penyelesaiannya seperti itu. Jadi tergantung kasusnya. Betul. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu sebagai pimpinan dalam pengambilan keputusan? Membantu yang pasti ada tim ya, orang-orang yang mendukung, yang membantu sumbang saran, pendapat seperti itu. Jadi Bu Tuti punya satu tim untuk bisa memutuskan kebijakan seperti itu. Ya. Ini pertanyaan terakhir. Baik, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu sampaikan kepada saya agar juga bisa mencontoh seperti itu dari pengambilan keputusan yang selama ini Ibu lakukan? Yang pasti kalau ada masalah ya maksudnya diteliti dulu, diidentifikasi masalahnya apa, sebabnya apa, terus kita cari berbagai penyelesaiannya apa yang terbaik kita pilih. Jadi bisa ada beberapa yang perlu diambil untuk penyelesaiannya, ada beberapa pilihan. Nah, kita diskusikan mana yang paling baik ya, untuk nanti hasilnya pastinya biar sama-sama enak ya, sama-sama nyaman seperti itu. Sekolah juga sekolah enak, yang itu juga enak gitu. Jadi seperti itu, harus jangan terlalu buru-buru diputuskan ya, dipelajari dulu masalahnya apa, latar belakangnya seperti itu. Terima kasih Bu Tuti atas diskusinya pada siang hari ini, dan terima kasih atas semua ilmu yang telah disampaikan kepada saya. Semoga kita bisa dapat mengambil pelajaran dari diskusi kita pada kesempatan hari ini. Di setiap langkahmu bawa harapan, pendidik cinta penuh pengorbanan. Engkaulah pelita terang dalam kegelapan, membimbing generasi tanpa pamrih, tulus ke depan. Bagi menyapa, kau sudah bersiap, buku dan pena, senjata dalam genggaman mantap. Di wajahmu senyum yang tak pernah pudar, menunggu
Isi ruang kelas menjadi penopang dasar. Oh guru penggerak, sinar dalam kegelapan. Engkau inspirasi di setiap pelajaran. Dalam tekadmu tembus segala batas, mewujudkan mimpi tanpa pamrih dan lelah. Di balik meja terukir sejuta cerita.